Kenapa sih Kak jadi pendeta Kak? Awalnya tidak mau jadi pendeta, tapi Wow, iya. hujannya Ini deras hujan banget. berkatnya luar biasa Hujan ini. berkat yang luar Hey, biasa. Jor, hati-hati Jor. hati-hati Bang. Tadi disuruh ya daratkan lebih tisi ya, Iya, tisi ya. Ulah kamci berencir saja dari dahulu ya. Dengarkan dari luar aja gitu. Iya, jadi kalau Kakak kemarin itu gugupnya wah pasti luar biasa ya. Iya. Siapa sih Kak penyemangat hidup Kakak? Loh, Tuhan Yesus lah pastinya. Oh naras enggak? Shalom mejuah-juah membantah krina, samanton mamre, perpulungan GBKP Runggun Denpasar, bagi pekam krina si naksikan broadcast enda ikatan kami Shalom mejuah-juah membantah krina. Jadi ini adalah episode pertama dari Request Mambre Broadcast. Ini merupakan program Mambre Runggun Denpasar. Jadi salam sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi bos kami nari enda lid salam sehat 3E bagi P3U. Yang si enda erburih kita cuci tangan, erdauhan jaga jarak bagi PR masker. Bagi P3U maka ulah rusak kelis bagi P usurman ergizi. Bagi P ulah mekeng kita ngikutin aturan protokol kesehatan enda. Woi hujan. Puji Tuhan diberkati. Hujan berkat. Ya jadi langsung aja. Kita sudah bersama bintang tamu Ibu Pendeta sejuta umat. Ibu Pendeta ini merupakan pendeta wanita kedua yang bertugas di GBKP Runggun Denpasar. Selamat datang Ibu Pendeta Erlikasna Guru Purba MTH. Halo Kak. Apa kabar Kak? Puji Tuhan sehat luar Sehat ya biasa. Kak, puji Tuhan. Jadi sore agak canggung ya Kak ya. Baru pertama kali ditugaskan Pak Ketua Mambre untuk melakukan program Request Mambre Broadcast. Nah jadi kita ngobrol-ngobrol aja Kak, santai aja, nggak terlalu berat-berat. Kenapa sih Kak jadi pendeta Kak? Iya, Apa memang cita-cita atau gimana Kak? tidak. Ini awalnya mungkin karena Bapak pendeta. Jadi mungkin sadar tidak sadar kayaknya keinginan untuk jadi pendeta itu udah tertanam lah. Awalnya tidak mau jadi pendeta, tapi akhirnya sebelum mengikuti ujian apa tuh UMPTN ya dulu ya. Tiba-tiba turah ukur. Ikutlah tes pendeta. Apakah itu cara Tuhan menggerakkan hati saya panggilan Tuhan ya? Tapi akhirnya diikuti, keinginan itu diikuti. Tes pendeta I Madraman ya akhirnya jalan terbuka, akhirnya sampai sekarang jadi pendeta. Ditangguhkan di mana Kak kemarin Kak? Wah, Masih ingat dulu mestilah vikaris di klasis sekolah langkat namanya GBKP Runggun Simpang Kutabulu. Simpang Kutabulu. Nah, cuman penangkuhannya kemarin ya karena kita kemarin pendeta yang di klasis sekolah langkat ada beberapa yang sekali ditangkuhkan. Makanya Dungna sepakat penangkuhan di Desa Telagah. Tahu ya? Desa Telagah, desa paling ujung. Paling ujung. Ya, perbatasan mungkin dengan dari bisa tembus ke Kutarayat kalau nggak salah dari Langkat. Situlah. Ya, perjuangan juga tuh jalannya masih wah cantik. Tahun berapa itu Kak? Kakak ingat Kak? 2007 lah ya. 2007. Berarti rame-rame lah kayak gitu ya Kak ya? Masih rame-rame. Masih rame-rame. Ya belum ada pandemi kan. Apakah pada saat itu masih gimana Kak ya? Masalah gender masih isunya masih ada Kak? Apakah sudah selesai gitu? Ya sampai sekarang kan gender lengabur kedungannya belum selesai ya gitu masa gender. Cuman ya persoalan tetap lead tapi tidak terlalu tidak terlalu garis keras lagi sih ya. Udah mulai cair lah. Berarti memang sudah diterima lah ya Kak ya?
Ya, sudah banyak dan sudah banyak pendeta-pendeta perempuan pada saat itu. Ya semoga kedepannya jemaat sudah open minded lah tentang hal ini Kak ya. Ya, sampai sekarang pendeta perempuan sudah hampir 200-an lah ya. Iya betul. Kurang Kemudian Kak, tokoh pendeta siapa sih Kak? Kenapa? Tokoh pendeta. Pendeta yang Siapa sih dikagumi. yang kira-kira yang jadi favorit atau yang sangat mempengaruhi selain orang tua yang Kakak bilang tadi? Oh, Ada nggak kira-kira? tidak ada sih tokoh tertentu, tapi kesan saya kuat, pendeta perempuan yang berkesan kuat dengan saya itu Bibi Pendeta Setia Ulina. Setia Uli. Ya. Dia sekarang dosen di Abdi Sabda ya. Kami sempat bertemu di pas Bapak sidangnya di Tiga Binanga. Kami tadi di Tiga Binanga. Pas penempatan pendeta PI Tiga Binanga, jadi rumah sesebelahan. Jadi ya mungkin rasa kagum saya sama beliau sejak kanak-kanak. Gitu. Berarti keluarga sangat mendukung ya Kak ya? Dengan profesi Kakak sebagai pendeta. Pastilah sangat mendukung. Walaupun di keluarga tidak ada, bapak tidak ada memaksa, orang tua tidak ada memaksa untuk jadi pendeta, nggak ada memaksa. Cuman ya saya memilih di jalan ini, ya orang tua dan keluarga ya pasti mendukung ya. Khotbah Kakak pertama di mana sih Kak? Ya, Masih ingat nggak? khotbah. Itu kan berkesan banget tuh biasanya. Kalau dari sejak zaman kampus kan kita sudah mulai khotbah ya, udah belajar lah ya, praktek-praktek di mana dulu. Saya pernah praktek jemaat istilahnya. Saya praktek jemaat dulu di Ambon, di gereja Ambon di Pulau Saparua di Kampung Itawaka namanya. Di situ mimbarnya agak berbeda kita. GPM mimbarnya tinggi, tinggi dia. Jadi di depan tinggi. Jadi saya dikasih kesempatan berkhotbah di situ. Dan sepertinya itulah pengalaman mimbar saya yang pertama lah ya, yang tinggi begitu ya. Dengan kita memandang ke bawah itu karena gerejanya luas juga. Dan itu rame kan? Rame ya jemaatnya. Ya penuh lah, satu kampung Kristen gitu kan, di Ambon itu kan begitu. Disitulah kayaknya paling berkesan, itu saya gugup luar biasa lah. Karena kan Bapak kan pertua juga nih. Iya. Jadi cerita Bapak dulu waktu pertama kali khotbah gitu kan, pada saat menjadi pertua luar biasa gugup sampai Tigan Adle Mama disuruh keluar. Oh ya. Karena senyum-senyum dikit aja udah terganggu banget konsentrasinya. Bisa membuyarkan konsentrasi. Membuyarkan. Jadi apa yang sudah dipersiapkan itu bisa hilang berarti. Buyar semua. Jadi Tigan Adli disuruh ya daratkan lebih tisi ya. Ulah kamci berencir saja nari dahulu ya. Dengarkan dari luar aja gitu. Ya, jadi kalau Kakak kemarin itu gugupnya wah pasti luar biasa. Iya, dan sendiri kan kita, maksudnya praktek itu kita ditempatkan masih mahasiswa ya, ditempatkan di Desa Itawaka. Pembimbing kita ya paling cuma pendeta setempat. Jadi belum kegugupan. Memang sih tidak ada yang kita kenal ya. Tapi kan itulah pengalaman pertama saya yang saya gugup luar biasa lah. Ya, sampai istri pendeta waktu itu ya dia menenangkan saya gitu kan. Bagus juga dia kemarin itu. Gak usah takut, yang penting Nona sampaikan apa yang sudah dipersiapkan. Wow. Nah itu kan tadi Situ Kak sih ya. di luar GBKP. Kalau di GBKP pertama di mana Kak? Di GBKP. Dan perbandingannya dengan jemaat yang bukan GBKP ataupun bukan orang Karo gitu Ya. gimana perasaannya Kak? GBKP. Nah di GBKP juga waktu mahasiswa juga sudah pernah waktu itu praktek. Dan saya dikasih kesempatan pimpin ibadah di Pergendangan atau di mana tuh, pokoknya masih Rungkun Tiga Binanga dulu. Salah satu perpulungan saya dikasih kesempatan untuk naik mimbar kecil, ya nggak semegah yang di itulah ya. Tapi tetap aja itu pengalaman pertama saya naik mimbar dan berkhotbah berbahasa Karo. Wow. Ini hujan berkatnya luar biasa. Hujan berkat yang luar biasa.
Hati-hati Jor. Hati-hati bang. Bisa Jor? Dikunci aja. Iya. Oke. Udah di bawah juga kunci ya. Nggak apa-apa. Berarti dengan jemaat Karo gitu Kak, pertama kali berarti dari mahasiswa dan juga sebelumnya pernah di Ambon gitu ya. Iya. Kemudian Kak, ini selama Kakak memberikan khotbah gitu, ada pernah nggak sih kayak moodnya nggak enak atau ada masalah pelik gitu kan, atau lagi emosi, bukan hanya dari lingkungan ataupun mungkin dari kakak gitu. Personal ya, pribadi Dari ya. personal apakah kakak pernah dan mengatasinya gimana sih Kak? Soalnya kan kadang-kadang agak susah gitu kayak, maksudnya menjadi kita ingin memberikan apa namanya kata-kata firman Tuhan, tapi pada dari diri sendiri kita secara manusiawi kita lagi ada masalah beban. Dari kakak gimana sih Kak mengatasinya gitu? Iya. Pastilah ya, itu salah satu tantangan juga itu kan. Dan menyusun renungan, menyusun khotbah itu juga saya merasakan sendiri ya, ada perbedaan. Dulu waktu saya masih awal-awal selesai kuliah lah gitu ya, masih sangat tekstual. Pengejapan, kugejap kelai bahwa tekstual artinya kainina tafsiran bahas sebagai lenga kaya dengan implementasi dan contoh-contoh ya, masih tafsiran dari sumber-sumber buku. Nah akhirnya tetap dievaluasi, ternyata adina berhadapan jemaat lah bias, tidak cukup hanya dengan tafsiran yang dari buku-buku, tapi perlu implementasi yang bisa menyentuh hati perpulungan. Ya, salah satu yang sering menegur saya itu kalau untuk persiapan khotbah itu naras lah dia. Tetap menemani gitu ya. Pengeritik lah, Siap. sekaligus pendukung lah ya. Khotbahnya kurang ini tadi. Dan itu tadi kalau lagi mood memang pasti terasa lah. Perpulungannya pigejap nang, adina pas kita kurang persiapan atau kurang lagi emosinya nggak stabil, pasti terasa lah penyampaian firman Tuhan yang kita persiapkan pasti bagi kurang lah. Kami sendiri mengejapkan ya, jadi ya. Dan kakak mengatasinya gimana gitu Kak pada saat naik mimbar gitu? Apakah menenangkan diri dulu, Iya, tarik Pak. nafas? Berdoa atau pastilah ya, berdoa ya? pasti. Berdoa sendiri terus kita didoakan oleh pertua diaken, didoakan lah. Itu penguat juga itu. Tapi situasi dan kondisi kan kadang kita tidak bisa berjalan seperti kemauan kita saja ya. Terkadang kita masih bisa tenang, tapi juga masih sering kali terbawa oleh perasaan kita. Tapi tantangan pengkhotbah, kadang kita juga jatuh. Ada saat-saatnya jatuh, ada saat-saatnya di mana kita memang sudah persiapan, tapi apa yang kita persiapkan tidak mengena. Gitu Jadi ya. Dan jemaat belajar dari kita pun belajarlah dari apa yang jemaat berarti rasakan. saling belajar lah gitu. Iya ya, pasti. Kak, saling bercermin lah gitu. Kemudian Kak selama jadi pendeta, kira-kira momen paling bahagia itu seperti apa sih Kak? Maksudnya kalau mungkin kayak Bapak pertua gitu kan, bisa ke runggun yang lain khotbah. Kalau dulu kami Bapak tugas Tukar mimbar gitu ya. Iya tukar mimbar. Dulu Bapak pertua di Rantau Perapat juga. Tapi sempat tukar mimbar ke Runggun Dumai, hampir ke Riau gitu kan. Jadi Jauh selama perjalanan apa segala macam gitu, ya itu mungkin saat-saat bahagia seorang pertua gitu kayak bisa memberikan firman Tuhan ke runggun yang lain. Iya. Tapi pada kakak pendeta itu momen terbahagia kakak itu seperti apa sih kira-kira selama jadi pendeta gitu? Apakah Momennya achievementnya itu seperti apa sih Kak? apa ya? Waktu ditangkuhkan lah ya. Ditangkuhkan Waktu ya. penangkuhan itu kok rasanya bagaimana, ada pencapaian yang ada ya capaian yang apalah ya, karena kita 2 tahun vikaris kan. Kayak pada momen ditangkuhkan itu, wih saya nih gitu. Ya, ternyata bisa dalam nama Tuhan, ternyata mampu gitu. Kalau setelah itu Nah, kalau setelah ya itu setelah penangkuhan
hampir semua momen bahagia lah ya. Ada saja. Setiap momen penangkuhan pertua diaken, kita sukacita, ada yang dibaptis, ada yang menikah, ada yang banyak macam-macam acara di gereja kan, ada yang kerja rani situ. Hampir setiap momen yang kita nikmatilah sebagai momen yang luar biasa lah. Berarti cukup sampai sekarang masih bisa menikmati momen-momennya. Setiap peristiwa itu amaze lah, selalu baru kan begitu. Rasanya. Kemudian Kak, yang belum tercapai Kakak sebagai seorang pendeta itu apa kira-kira Kak? Apakah harus ke kemana wisata gitu. Israel dulu gitu kan, kayak sebagian jemaat yang mungkin puji Tuhan dicukupi, atau dari Kakak apa yang belum dicapai kira-kira Kak? Atau harus punya buku ini ya? Ini dia, saya ini termasuk orang yang nggak neko-neko nih, nggak ada ambisi, nggak ada nggak ada keinginan yang apa gitu mau diraih gitu ya. Oh gitu Kak? Iya, mau jadi di organisasi nggak terlalu mengayak saya. Semana Tuhan tempatkanlah ya. Mau kerunggun mana, saya juga nggak terlalu neko-neko lah, nggak mau kesana kemari milih apa. Kemanalah Tuhan letakkan dan panggil dia ke situ saja gitu. Jadi nggak ada mau ke Israel, nantilah kalau ada rezeki banyak gitu. Tidak terlalu menekan memaksa diri lah. Semana-manalah Tuhan tempatkan Dan apakah itu harus yang dimiliki oleh semua pendeta GBKP Kak? Wah, itu tergantung juga sih ya. Itu kan personally saya. Kalau ada orang yang berambisi, ada orang yang berkeinginan untuk bisa berkarya lebih wah lagi, itu juga bagus. Ya bukan tidak bagus saya bilang, tapi dari saya secara pribadi, pelayanan itu ya berbicara tentang bagaimana kita mengabdikan diri kepada jemaat Tuhan kan. Gitu. Itu mungkin perenungannya masing-masing orang berbeda lah ya. Berbeda. Tapi selama positif itu no problem ya Kak ya? Ya, yang penting yang dilakukan itu tidak hanya tentang keuntungan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan jemaat ya. Wow, berarti Kakak nggak ada harus ke sini ke Israel. Oh, enggak lah. Melihat doa Bapak kami dalam bahasa Karo, di sana kan ada gitu. Kalau ada rezeki boleh lah. Kalau ada Semoga berkat ya, amin. Tapi rezeki diberikan. Tapi enggak pun kan banyak fotonya beredar. Bisa dilihat dari situ. Iya betul juga sih. Tapi kan secara live itu kan kayaknya wow banget. Mungkin nanti ada juga kemarin yang teman sharing kan. Dengan kita datang ke sana kita bisa lebih dalam berkhotbah, dalam menyampaikan kebenaran firman, kita tuh lebih tahu konteks dan suasananya dengan kita udah ke sana gitu kan. Tapi ya selama kita belum bisa sampai ke sana ya kita akan baca literatur, Google punya segalanya sekarang. Saya kira jangan menjadikan itu pencapaian sampai memaksa diri gitu ya. Gitu ya. Runggun paling jauh Kakak untuk menuju ke sana itu apa sih Kak? Wah. Atau ke rumah perpulungan di daerah mana gitu yang jauh? Kalau misalnya kami dulu itu Kak di perpulungan Pulau Raja Kanopan, jadi kami harus ke kebun sawit paling ujung banget untuk demi PJJ aja. Dan itu momen bahagia banget karena selama di jalan kita senang-senang, wah kita ke rumah ini, Gitu ya. nanti sampai di sana gini. Dulu masih anak-anak gitu kan Kak. Tapi untuk orang tua kan mungkin jauh banget sampai ke pelosok kebun sawit paling dalam gitu. Nah kalau Kakak paling jauh di mana sih Kak? Ke rumah perpulungan dari gereja ya, dari gereja ataupun dari rumah gitu. Denpasar ini kan runggun ketiga saya ya. Runggun pertama runggun Simpang Kutabuluh. Situ huna lah bondok-bondok salit telu gereja perpulungan Lau Gunung Gunung Ambat, Simpang Kutabuluh. Kalau masuk dari nama Ukur itu, kita ketemunya Lau Gunung dulu, baru ketemu Gunung Ambat, baru ketemu Simpang Kutabuluh. Saya itu tinggal di Simpang Kutabuluh, jadi tidak jauh karena jalannya jelek, jaraknya jadinya setengah jam. Tapi kalau lancar 15 menit nyampe dari satu kampung ke satu kampung, ya. Labuan Sakel bagailah. BGP waktu di Padang Cermin juga
Tidak terlalu jauh lah. Pusatnya di Padang Cermin, walaupun ada 4 gereja, Padang Cermin, eh, Nambiki, Gerat, dan Tanjung Merahe namanya. Itu pun tidak terlalu jauh lah menurut saya ya. Ya tapi ada karena satu rumbun. Tapi ada momen di mana waktu itu Naras sempat kami pindah dari Simpang Kutabuluh ke Padang Cermin. Setahun Naras masih pergi melaut kemarin. Oke. Saya tinggal pelayanan sementara setahun. Itu saya tetap rutinitas saya tetap tiap malam itu malam apa ya? Ada malam Kamis atau malam Jumat PJJ ke Nambiki. Nah, PJJ ke Nambiki ini jadi saya mobilnya Naras dulu ditinggalkannya trooper. Malam-malam kan. Dan itu Padang Cermin itu rumah pendetanya di sawit, keliling sawit. Iya. Jadi ke jalan ke Nambiki itu pun lewat kebun sawit dan kebun-kebun masyarakat. Enggak banyak. PJJ malam-malam nggak? PJJ. Berarti pulang juga malam. Iya, malam lah, sendirilah saya kan. Sendiri. Nah, di situ pertua diaken di Nambiki itu mungkin saya datang kita kan mulai PJJ jam 8. Jadi jam 8 kurang saya udah nyampe di situ. Ya, sendiri. Pulangnya udah jam 10 kan? Jam 10 udah mau pulang lah. Padahal saya bawa mobil, tapi pertua diaken mungkin kasihan ya kan. Mereka naik motor diantar lah saya. Padahal kalau secara keamanan lebih aman saya kan daripada mereka naik motor. Tapi mereka berdua. Setelah pendeta taruhkan kami ku jalan besar gitu kan, untuk masuk jalan kecil, jalannya nggak terlalu bagus, nggak dalam masuk kampung, jadi diantar ke jalan aspal protokol gitu kan, diantarlah sampai di situ. Itulah momennya momen secara saya terharu bagaimana pertua diaken tersebut peduli, tapi ada rasa juga ya, rasa bagaimana ya, wah ini pelayanan gitu ya. Itu yang kalau jauh-jauh sih nggak terlalu jauh sih. Berarti masih bisa dijangkau lah, nggak terlalu jauh. Kak, GBKP selama COVID Kak, ada pendapat Kak? Gimana sih Kak? Apalagi dengan ya pada saat-saat COVID seperti ini, kita tahu beberapa pelayan Tuhan dan juga kemarin ketua moderaman kita dipanggil Tuhan gitu ya. Menurut Kakak gimana sih Kak selama GBKP ke depannya ini Kak, selama COVID ini? Ya, COVID jadi kenangan tersendiri ya untuk kita GBKP. Kehilangan pemimpin kita. Tapi juga ini peluang karena persis di tahun COVID kita ada tahun IT. Betul. Ke tahun kemarin ya. Siap. Peningkatannya itu. Terus di tahun ini kita anak muda yang notabene mereka aktif dengan teknologi, yang lebih familiar dengan teknologi yang ada. Ya memang ada kemalangan, namun ada juga keuntungan. Dan ya puji Tuhannya, secara khusus kita GBKP Denpasar terpuruk tapi tidak jatuh tergeletak. Ya itu kita. Dan itu karena memang dukungan banyak orang, kita yang tidak seberapa orangnya pun saling mendukung, itu yang membuat kita bisa tetap ada ibadah, ya tetap ada kegiatan walaupun situasi COVID seperti ini. Saya melihat ada kemalangan iya, tapi ada kebaikan juga di balik kemalangan yang kita alami ini. Kedepannya saya kira GBKP bisa lebih bangkit lagi ya, karena kita akhirnya lebih terbuka pada teknologi, itu sisi baiknya ya. Namun banyak hal juga yang memang masih perlu dipelajari, diperhatikan supaya tidak terlalu terjun bebas gitu ya. Tidak kebablasan juga. Itu sih menurut saya. Berarti menurut Kakak tahun pelayanan 2021 ini peran anak muda itu penting ya Kak ya? Sangat penting Kak ya? Iya, mereka lah yang generasi penerus ini, pemuda-pemudi inilah yang banyak yang harusnya banyak terjun langsung ini dalam pelayanan, terutama yang berkaitan dengan teknologi ya. Berarti memang harus ada pendampingan khusus gitu Kak ya? Apakah harus secara intens banget atau memang harus ada kegiatan dulu baru peran pemuda dilakukan? Diaktifkan gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa juga
push terlalu keras kan, karena kita bilang jaga jarak, kita bilang protokoler kesehatan. Jadi kegiatan-kegiatan juga adalah harus dari jarak jauh dan harus dengan teknologi. Ya, dan ini yang mau memberi diri, disinilah bisa kita lihat nanti yang mau betul-betul memberi diri, mau melayani. Karena sekarang mau dipaksa pun orang, kalau saya nggak mau bertemu orang karena sedang jaga jarak, jaga apa gitu kan, kita nggak bisa paksa orang kan. Tapi ketika ada anak muda ini tergerak hatinya untuk mengambil bagian dalam pelayanan, memberi dirinya untuk hadir, paling tidak ambil bagian dalam Zoom, Google Meet atau apapun kegiatan-kegiatan, itu kan salah satu cara juga ya. Itu salah satu kesempatan juga untuk mereka menunjukkan dirinya. Gitu ya. Jadi peran pemuda di Rikes ini, Mambre Burkes juga sangat berperan penting. Tadi sudah Ada di setting. Kevin, ada George di belakang sana. Ada George Kliat, Kevin Surbakti, dan juga tadi setting meja ini ada Evan Pinem. Jadi terima kasih ya Kevin, George. Jadi peran pemuda di gereja itu sangat penting, dan juga di tahun 2021 ini juga GBKP menitik beratkan ke peran pemuda terhadap gereja GBKP. Gitu Pemuda jadi berkat. Pemuda jadi berkat gitu ya. Semoga kita orang tua, Mambre, Muria, Banci, Ngarak-ngarak, Kegeluhan Permatata, BGP KKRTA, segala lead peran anak-anak taman gereja anta. Bagaimana bas situasi pandemi ini dapat harusnya lebih intens ya Kak ya? Karena peran orang tua ke anak Ya, harusnya lebih intens ya. sebaiknya seperti itu kan. Seperti mengingat, paling nggak peran mengingatkan lah kan. Kadang saking di rumahnya terus lupa, ternyata ada PA, lupa ternyata harus PJJ, lupa sekolah minggu. Saling mengingatkan sajalah, karena kan kalau kita ke gereja ya kita bisa bareng-bareng. Tapi kalau di rumah kan kadang kita sibuk dengan kerjaan kita, kita lupa anak-anak ternyata udah jamnya nih sekolah minggu, udah jamnya nih PA gitu kan. Ya itulah dukungan dari orang tua ya, dalam kaitan mengingatkan paling tidak ya, mendorong anak-anak ambil bagian. Wow, jadi jangan lupa orang tua untuk saling mengingatkan anak-anaknya, karena setelah kebaktian minggu juga langsung di-share ya Kak ya, di WA, ataupun di Manrunggun Tasideban, entah lead kegiatan KKRTA, di Jenda biasanya, Basrunggun dan Pasar, kencadung kebaktian minggu secara online, entah bagi offline, si berikan alamat Google Meet, segala anak-anak takrina banci kebaktian bas rumah. Lagi ya lengkap ya banci jumpa res teman-teman di Sideban, tetapi anda masalah sada cara segala kebaktian anda tetap berlanjut bagi. Lo masalah pada maksudnya tidak terlalu kita orang tua bagaimana cara kita untuk bisa mendampingi anak-anak selama Google Meet gitu ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap mendampingi selama kebaktian. Ulah tading-tading kena anak tai bas rumah. Lama dekah paling lama 45 menit. Ya, enggak lama gitu Kak ya, paling 45 menit. Iya, anak-anak konsentrasinya juga enggak terlalu panjang kan. Nah untuk balita Kak, ini kan lagi pandemi kayak gini nih Kak. Iya. Gimana sih Kak kira-kira kalau dari Kakak gitu, dari ya mungkin secara ketua runggun gitu Kak ya, Kakak juga ketua runggun, untuk selama pandemi ini untuk anak-anak balita gimana Kak kira-kira Kak? Nah memang ada keterbatasan juga ya, banyak keterbatasan, walaupun teknologi bisa mencapai ke pribadi-pribadi, tapi tetap ada keterbatasan, karena sentuhan pelayanan firman ya memang untuk anak balita, anak yang batita, yang anak kecil itu mereka mungkin akan lebih memahami jika ada praktek langsung di kelas, ada sentuhan langsung dari guru sekolah minggunya. Ya memang ada keterbatasan kita, tapi bagaimana ya siupayakelah. Jadi saya kira diperkenalkan aja lah, anak balita bawah 5 tahun sudah bisa lah diperkenalkan, walaupun dengan tontonan YouTube, tetap dengan dampingan orang tua. Ini gurunya anakku, ini kawannya, ini tetap dampingan orang tua. Ya, maka dina kaidah pengajaran guru sekolah minggu ya kiranya kaisi bagikan orang tua, ya orang tua yang punya tanggung jawab kembali untuk menyampaikannya ke anaknya. Jadi memang double job ya, jadinya orang tua dia harus terima firman lagi, habis itu dia dampingi anak untuk kemudian menjadi guru lagi, menjadi anaknya. Yang triple job pun saya pikir ya, tapi ya ini keterbatasan kita, tapi keterbatasan juga bisa
bukan tanpa jalan keluar ya. Ada jalan keluarnya asal kita mau, itu aja sih ya. Dan kalau misalnya saya gitu kan Kak, kan Adle masih balita gitu kan, Iya. apakah bisa ketemu gitu Kak dengan anak-anak lainnya Kak? Maksudnya sesama KKR gitu, kayak misalnya Allegra atau Zara gitu, ya ketemu 2 kali seminggu di gereja. Apakah dari gereja itu memperbolehkan Kak? Ya sampai sekarang protokol kesehatan kita masih dilarang berkerumun dan dilarang jaga jarak ya. Ya, si taati aja lah lebih terutama anak-anak yang belum bisa dapat vaksin kan. Nah itu memang ini lansia udah bisa dapat vaksin, Siap. tapi anak-anak belum ada saya dengar bisa dapat vaksin ya. Paling tidak ya sampai nanti kita orang dewasanya dapat vaksin semua, kita taatilah ya protokol kesehatan demi tumbuh kembangan anak kita juga. Jadi man kamuria kami sabar, ulah lebih sipaksakan ku gereja enta enda, entah Tahan alasan diri tu saja ngekarin naruhkan anak enta kepekan si dewan kada hindo ulah lebih ya. Jadi tetap sabar kita muria bagi kita kerina mambre naruhkan anak enta ku gereja KKR Asaban Cina sikut lebih secara online. Betul Lead sekali. kerina waktuna. Ada waktunya nanti kita Betul. bisa berkumpul kembali Bisa ya. berkumpul kembali. Ras-ras ibas gereja enda. Langpe lah bukan saja jemaat, pendeta tapi stuna rindu gitu ya Kak ya. Langsung online, langsung bertatap muka. Pasti. Salam-salaman gitu Kak ya. Biasanya cipika-cipiki, Iya, pelukan apa gitu. Ini harus menahan diri. Menahan diri ya. Ini tantangan berat pada saat pandemi ini gitu ya. Menahan diri ya. Menahan diri gitu. Kak, siapa sih Kak penyemangat hidup Kakak? Lah, Tuhan Yesus lah pastinya. Oh, naras enggak? Pengen keluar